Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutakabbalan wa hayyikum jami'an li tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu duha di bulan yang paling mulia yakni bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita dihimpunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Ramadan Terang, 30 hari menyinari hati dan menguatkan iman dari Yayasan Braignesia. Semoga insya Allah kajian kita senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam, sangat penting, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Abang, Kakak sekalian. Asatizat, rahimakumullah insya Allah. Oke, sudah tampil ya. Oke, anaknya di mana nih? Baik. Kawan-kawan sekalian, insya Allah kita akan kembali memperkuat makna-makna Ramadan kita. Ramadan Rasulullah SAW sebuah tinjauan peradaban dan spiritual, menelusuri jejak sejarah tahun 2 Hijriah hingga makna terdalam ayat puasa. Jadi kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang latar belakang turunnya kewajiban Ramadan ini. Berikut juga barangkali sedikit kembali memperdalam tentang ayat puasa ini. Sebagai sebuah adab bagi kita, sumber ilmunya jelas. Ini berdasarkan tausiah dari Ustadz Budi Ashari Al-Mukarram yang insya Allah juga ditambah barangkali dengan pemahaman-pemahaman kami dari studi literasi yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Satisbillah, bahwasanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pernah mengumpamakan 12 bulan dalam satu tahun itu seperti 12 putra Nabi Yakub alaihi salam. Dan di antara 12 putra Nabi Yakub alaihissalam itu ada salah satu putra yang paling dicintai, begitu ya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu dalam sirahnya bahwa pada ending ceritanya yang luar biasa sejak dimasukkan ke dalam sumur begitu sampai akhirnya Nabi Yusuf menjelma menjadi seorang bangsawan di Mesir, seorang bendahara yang begitu dihormati, maka akhirnya mereka berkumpul kembali dan Nabi Yusuf alaihissalam menyelamatkan 11 saudaranya, mengampuni dosa-dosa mereka gitu ya, membuat mereka bertobat. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sesuatu yang juga berlaku bagi kita ketika memanai bulan Ramadan. Bahwa Ramadan juga demikian, ini adalah bulan paling mulia, Syahrul Ramadan, bulan paling mulia, berkahnya menjadi sebab ampunan bagi 11 bulan yang lainnya. Maka sebuah kesalahan bagi kita manakala menganggap Ramadan ini biasa saja. Jika bulan ini istimewa, maka cara mengisinya pun tentu kita harus istimewa pula. Nah, itu yang kita harapkan. Di pertemuan kemarin kalau tidak salah juga pernah kami spill ya. Ibarat kita sedang ada di waktu diskon gitu, flash sale, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan juga tidak akan kerasa. 30 hari itu tahu-tahu kita akan berlalu begitu saja. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita mulai dengan latar sejarahnya ini. Jadi, sebagaimana kita kenali bahwa saum Ramadan ini baru diwajibkan kepada Nabi Muhammad dengan umatnya itu di tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Rasulullah berada di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah. Nah, latar ini penting bagi kita sekalian untuk kita perdalam. Bayangkan bahwa
Saum Ramadan yang oleh Allah didesain sedemikian rupa untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa itu baru turun di tahun ke-15 kenabian atau tahun kedua ketika beliau hijrah di Madinah. Sedangkan ada 13 tahun sebelumnya yang ini belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa demikian? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa demikian kawan-kawan sekalian? Di sini kami menemukan sebuah hikmah bahwa benar bahwa orang itu lebih penting daripada sistem. Jadi kalau sekarang suka ada diskursus barangkali ya, dua pendapat yang berbeda, mana yang lebih penting? Sistem gitu yang autopilot gitu ya, manajemen yang begitu keren sehingga bisa ownernya jalan-jalan, sistemnya terus berjalan begitu ya. Di dunia bisnis sekarang oke itu keren memang begitu ya. Tetapi kalau kita melihat pelajaran dari Sirah, maka kita sekarang harus memiliki keyakinan bahwa bagaimanapun caranya, orang itu lebih baik lebih penting daripada sistem itu sendiri. Mengapa kawan-kawan sekalian? Karena sekarang kita saksikan kurang apa negara kita, banyak aturan-aturan, banyak undang-undang, banyak perda, banyak hukum. Tetapi apakah hukum, aturan, perda, undang-undang itu dijalankan dengan baik? Menyedihkan bagi kita. Tumpul hukum di negara kita sampai para investor tidak mau datang ke Indonesia karena tidak ada kejelasan hukum. Bahkan dibanding negara tetangga, Malaysia, apalagi Singapura, atau bahkan sekarang beranjak ke Vietnam juga lebih baik secara penegakan hukum. Ada kepastian hukum. Tidak bisa di kita itu walaupun sudah diatur sedemikian rupa, tapi oleh orang-orangnya tidak dilaksanakan dengan baik. Masyarakat mungkin berusaha taat hukum, tetapi malah penegak hukumnya barangkali yang menjalankan hukum dengan seenaknya. Makanya sejauh ini sindiran-sindiran Bang Panji gitu dalam mensrea nampaknya masih masih tidak terbantahkan ya, masih relevan sampai kejadian-kejadian kemarin yang terakhir. Saya tidak akan terlalu dalam di sana, tetapi intinya kita melihat fakta bahwa sebaik apapun aturan, sebaik apapun undang-undang, kalau orang yang menjalankannya tidak komitmen, tidak disiplin, maka tidak berguna pula lah aturan-aturan tersebut. Sebaliknya, kalau di sebuah daerah ada orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya integritas, kapasitas, kapabilitas begitu baik, meskipun belum ada sistem, manajemen, aturan yang jelas dan sebagainya, insya Allah keberadaan orang tersebut sudah cukup untuk membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Mungkin jelas ya sampai sana. Nah, ini kita lihat faktanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendesain sebuah industri ketakwaan untuk masyarakat Islam yang semakin banyak di tahun kedua Hijriah itu setelah Allah dan Rasul-Nya menyiapkan sedemikian rupa para pengikut utama, pengikut inti, para pelopor, orang-orang yang sudah digembleng kurang lebih selama 13 tahun di Mekah. Digembleng tauhidnya, digembleng keimanannya. Itu saja fokusnya 13 tahun bayangkan di Mekah. Di Madinah kan hanya 10 tahun. Dan kita tahu ayat-ayat Makkiyah itu banyak berbicara tentang tauhid, tentang keimanan. Makanya surat-surat pendek itu juz 30 yang kita kenal itu banyak berbicara tentang keimanan gitu. Dan itu adalah ayat-ayat di antara ayat Makkiyah. Kalau sistem kehidupan bermasyarakat, muamalah kenegaraan itu umumnya ayat-ayat Madaniyah dan itu hanya 10 tahun. Kalau orangnya sudah disiapkan dengan baik, barulah Allah kemudian menurunkan sebuah sistem, maka klop orang yang baik menemukan sistem yang baik, insya Allah sistem itu akan bekerja untuk membawa kemaslahatan yang lebih besar lagi. Inilah di antara hikmah betapa agungnya pelajaran ini.
Mudah-mudahan kita sekarang mulai tertancap keyakinan teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, orang itu lebih penting daripada sistem. Gitu ya. Dan kita bayangkan bahwa eh, syariat Ramadan ini diturunkan ketika Rasulullah sedang dalam fase membangun sebuah negara baru di Madinah. Berarti dia punya positioning yang sangat hebat, yang sangat penting. Tetapi bukan hanya saum Ramadan menariknya. Bahwa di tahun kedua Hijriah itu nyaris berturut-turut dalam 2 bulan, yakni bulan Sya'ban dan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 syariat besar yang menemani syariat saum ini. Jadi bukan hanya saum. Yang pertama di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu terjadi peristiwa tahwilul kiblah, pemindahan arah kiblat. Dari asalnya kaum muslimin ini sholat menghadap Masjidil Aqsa, maka di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah oleh Allah dikabulkan permintaan Rasulullah, kerteg manah Rasulullah untuk akhirnya kiblatnya ke Masjidil Haram ke Mekah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian Syam atau Saum yang kita sudah spill tadi. Kemudian juga di bulan Ramadannya turun perintah zakat. Sama baru di tahun kedua Hijriah. Dan kemudian di bulan Ramadan juga kita tahu turunnya perintah jihad, berperang, perang Badar Kubro. Nah, ini latar yang melatar belakangi bahwa perintah saum Ramadan itu tidak turun sendirian. Ternyata ada 4 syariat besar lain yang Allah turunkan. Dan ini sekali lagi positioning sangat penting karena Rasulullah sedang membangun sebuah negara baru di Madinah. Maka keempat ini sangat dibutuhkan. Tahwilul kiblah adalah merupakan penegasan tentang identitas sebagai komunal kaum muslimin, identitasnya semakin diperkuat. Nanti saya ceritakan kenapa demikian. Kemudian Asyam ini untuk pengokohan karakter personal, begitu ya. Kemudian zakat untuk kedaulatan ekonomi gitu. Dan jihad untuk kedaulatan negara. Masya Allah. Dan kalau kita perhatikan kawan-kawan sekalian, 4 syariat ini coba perhatikan. Ini adalah merupakan 4 rukun Islam. Yang pertama tahwilul kiblah ini urusan sholat, identitas tadi. Yang kedua saum, itu juga rukun Islam. Yang ketiga zakat, rukun Islam. Yang keempat ini jihad. Yang kata ulama-ulama bahwa di zaman sekarang ketika jihad itu mungkin sudah jarang kecuali di Gaza dan sebagainya. Sesungguhnya jihad itu kan mengerahkan sumber daya terbaik diri kita, baik harta ataupun jiwa kita untuk berjihad di jalan Allah, maka sebaik-baiknya jihad itu diantaranya ada hadis yang menyebutkan bahwa haji adalah sebaik-baiknya jihad. Bukankah haji juga kita mengerahkan harta yang banyak, kemudian juga harus bersiap dengan fisik yang kuat. Nah, sholat, saum, zakat, haji itu 4 rukun Islam. Yang satunya apa? Syahadat. Syahadat tentu menjadi poros semuanya. Nanti mungkin di lain waktu kita cerita ya dalam eh, kitab Al-Islam Said Hawa itu diterangkan bahwa masing-masing kelima rukun Islam itu Bunyal Islam ala Khamsin itu merupakan intisari atau pokok dari ajaran suatu ajaran Islam yang membentuk syariat ini. Nah, tapi itu di lain waktu barangkali kita ceritakan. Tetapi 4 syariat besar ini turun hampir bersamaan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Masya Allah, Allah langsung gitu geblek. Karena apa? Karena SDM-nya sudah siap. Orang-orang berkualitasnya sudah siap. Maka syariat besar pun bisa serta-merta langsung diberikan. Langsung running ya. Masya Allah. Ini yang pertama pelajaran bagi kita untuk kita cermati tentang tahwilul kiblah. Nah, ini menarik kawan-kawan sekalian. Pemindahan arah kiblat. Mengapa pemindahan arah kiblat ini terjadi kawan-kawan sekalian? Karena sesungguhnya sejak Rasulullah menerima perintah sholat dan itu kiblatnya ke Baitul Maqdis,
gitu ya, yang berada di Palestina. Maka Rasulullah itu sering menengadahkan wajahnya ke langit, walaupun mungkin tidak berani mengucapkan. Rasulullah orang yang sangat soleh, yang tidak berani untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika meminta korting pengurangan waktu waktu sholat pun kan itu usulan Nabi Musa alaihissalam begitu ya. Nabi Muhammad menerima aja, orangnya soleh, masya Allah begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, apa Rasulullah ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis, Rasulullah sering menengadahkan wajahnya ke atas. Ada gerintas hati yang seolah-olah Rasulullah itu sebenarnya ingin agar ya Allah kiblatnya jangan ke sini, jangan ke Baitul Maqdis, tolong dipindahkan. Mengapa Rasulullah berbuat demikian? Punya punya bersitan hati seperti itu. Kenapa? Apakah Rasulullah tidak suka Baitul Maqdis? Bukan. Rasulullah bukan tidak suka Baitul Maqdis, tetapi apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Ini luar biasa pelajaran dari sini. Semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu menjadi bahan ejekan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mengapa? Karena mereka mengatakan, "Oi," katanya, "selama ini kaum muslimin selalu ingin beda dengan kita. Kita punya pasar, mereka bikin pasar. Kita begini, mereka begitu. Tetapi tenang saja," katanya. Ternyata kiblatnya masih sama. Ibadahnya menghadapnya sama. Yahudi juga beribadahnya di Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Kaum muslimin juga ibadahnya menghadap Baitul Maqdis. Dan Rasulullah tidak suka untuk disama-samakan dengan mereka, apalagi menjadi bahan bulian seperti itu. Karena apa kawan-kawan sekalian? Ketika Rasulullah sudah melaksanakan, bahkan sebelum diwajibkan 5 waktu kan juga Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj di tahun 10 kenabian, Rasulullah menerima penuh gitu kewajiban sholat 5 waktu. Maka Rasulullah diajarkan doa ayat yang selalu diulang-ulang di dalam setiap beliau sholat, yakni ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan jalan orang-orang yang engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah menafsirkan dengan jelas bahwa orang yang Allah murkai itu, jalan orang yang Allah murkai itu adalah orang-orang Yahudi. Dan orang yang sesat, mohon maaf, itu adalah orang-orang yang Nasrani saat itu. Nah, kawan-kawan sekalian, Rasulullah itu kan tentu meresapi benar identitas itu. Ya Allah, saya tidak mau disamakan dengan orang-orang yang engkau murkai, orang Yahudi. Dan saya juga tidak mau engkau samakan dengan orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Mengapa sekarang kiblatnya masih sama ya Rasulullah? Ya Allah, mungkin begitulah istilahnya jeritan hati Rasulullah. Maka di bulan Sya'ban, kalau tidak salah ada yang menyebutkan tanggal 17 Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kerentas hati Rasulullah ini sehingga dikabulkan untuk dipindah kiblatnya. Hadapkanlah wajahmu sekarang ke Ka'bah, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Apakah godaan atau bulian dari kaum Yahudi berhenti? Tidak. Parahnya nih orang Yahudi. Trengsek banget seperti itu. Apa yang mereka katakan? Mereka mulai menggoda kaum muslimin. Woi, kaum muslimin, gimana kalian ini? Gimana kalian ini? Yang benar yang mana ini teh kalian tuh? Kalian tuh beribadah yang benar, yang kemarin ke Baitul Maqdis atau yang sekarang ke Ka'bah? Kalau Anda ditanya seperti itu, kira-kira bagaimana menjawabnya? Sulit. Kalau kita jawab, yang benar yang sekarang dong, ini perintah Allah, kita harus sholat ke Ka'bah.
Orang Yahudi mengatakan, kalau demikian, selama kalian kurang lebih 4 tahun kemarin sholat, berarti kalian sesat dong. Coba bayangkan. Kalau kaum muslimin menjawab, oh bukan, bukan. Yang kemarin yang benar. Lah, berarti yang sekarang jangan kalian laksanakan dong. Harus berpindah ke Ka'bah. Sesat dong kalian. Pusing coba. Gimana menjawab? Nah inilah bahaya ya. Bahaya orang-orang pintar seperti Yahudi yang bermain logika begitu. Kalau kita tidak pandai untuk menyikapinya dengan tenang, dengan keimanan, Masya Allah. Benar kata Ali bin Abi Thalib bahwa urusan keimanan ini bukan semata urusan logika. Logika penting, tetapi bukan segala-galanya. Keimanan harus tetap di atas logika. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini semata logika, maka seharusnya ketika kita berwudu dan kemudian kita memakai sepatu, maka yang dibasuh itu bukan sepatu bagian atas, tapi harusnya sepatu bagian bawah. Karena apa? Karena yang kotor bagian bawah. Tetapi kita disyariatkan membasuh yang bagian atas. Kita punya keimanan, bukan sekedar logika. Ini pertanyaan yang menjebak, bahaya banget, sulit ini menjawabnya. Tetapi untung kaum muslimin dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh keimanan. Kaum mukminin akhirnya hanya bisa berkata bahwa kullu min indi robbina, semuanya dari Tuhan kami. Mau yang kemarin ke Baitul Maqdis, perintah Tuhan kami. Mau yang sekarang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu juga dari Tuhan kami. Ini penting untuk kita pegang. Nabi SAW meminta pindah kiblat bukan karena membenci Baitul Maqdis, melainkan agar tidak disamakan dengan Yahudi. Islam membangun identitas yang mandiri, distingsi. Kita tuh harus punya identitas yang jelas. Kaum muslimin itu jangan mencelak-mencelek, jangan sekedar ikut-ikutan tanpa dasar, gitu ya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kita kaum muslimin punya identitas sendiri, punya keimanan, punya sistem sendiri. Jangan mudah ikut-ikutan yang lainnya. Karena sudah jelas Islam ini agama yang sempurna. Boleh dibilang kita tidak memerlukan yang lainnya secara prinsipil. Walaupun kita boleh mengambil hikmah-hikmah dari kemajuan peradaban lain, karena sesungguhnya hikmah itu adalah barang yang hilang dari kaum muslimin. Kita ambil lagi. Toh dulu juga peradaban umat Islam kok yang mimpin. Sebelum dihancur leburkan begitu kan perpustakaannya di Cordova dan sebagainya. Ini patut untuk menjadi kebanggaan kita sekalian. Demikian juga dengan syariat zakat, dengan syariat jihad. Masing-masing memiliki fungsinya, memiliki ruhnya sendiri-sendiri. Dan dalam kitab Al-Islam Said Hawa ini saya spill sedikit saja ya bahwa kalau bab sholat itu merupakan intisari dari ibadah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dalam ibadah mahdoh itu kan ada doa, ada ayat-ayat Quran yang dibaca, ada permintaan kita, ada kehusyuan hati kita berdiskusi atau berdialog, mencoba connecting dengan Allah. Nah, itu intisarinya di sholat. Ibadah-ibadah mahdoh yang lain itu intisarinya di sholat. Kalau zakat, ini intisari dari ibadah ekonomi, infak, sodakoh, dan sebagainya, maka intisarinya adalah zakat untuk membersihkan harta kita. Harta yang halal ya, yang harus kita bersihkan itu. Karena di antara harta yang halal pun, kita harus yakin itu ada jatah yang melekat. Haknya saudara-saudara kita, apa, 8 asnab itu kurang lebih. Kemudian kalau jihad, nah ini atau kita mungkin haji, boleh disamakan dengan haji kalau zaman sekarang. Jihad ini domain negara gitu ya, bukan individu. Kalau jihad ini domainnya domain negara. eh, ini untuk melindungi sistem.
Makanya mungkin sekali lagi nanti di kajian lain kita bahas bunir ala khomsin itu ya, yang ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, barangkali perlu khusus nampaknya. Nanti coba kita kaji bersama. Tetapi intinya kita harus memahami bahwa setiap ibadah itu punya maksud tertentu, punya ruh tertentu. Kalau Islam tidak melakukan jihad, maka Islam ini tidak ada perlindungan. Kalau zakat ini tidak dikuasai oleh kita, maka banyak sekali kekotoran-kekotoran dalam hubungan ekonomi itu dan lain-lainnya. Nah, ini harus kita perdalam. Sekarang kita fokus ke bulan yang sekarang sedang kita jalani, bulan Ramadan. Kita coba untuk memperdalam ini anatomi perintah puasa. Tidak apa-apa, kita sering ulang-ulang karena sekali lagi untuk semakin menancapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kesayangannya dari Allah. Yang harus yakin bahwa Allah memberikan hadiah terbaik bagi kita dengan panggilan kesayangan itu. Kutiba alaikumusiyam. Ini merupakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kita harus pahami bahwa saum ini merupakan kebutuhan yang bukan hanya umat sekarang, tetapi umat masa lalu sampai umat yang ke depan juga. Ini merupakan di antara kebutuhan pokok manusia untuk setahun sekali membersihkan bahkan tubuhnya juga hatinya dengan mekanisme saum ini. Outputnya adalah lakum tatakun tujuan akhir. Nah, kemarin sudah kita bahas cukup dalam ya tentang bagaimana antara input, proses, dan output dalam saum ini. Dan sebagaimana kita pahami, kawan-kawan sekalian, bahwa tidak semua nabi itu syariatnya sama. Dulu zaman Nabi Adam, contohnya kita diperbolehkan untuk menikahi saudara kandung begitu. Walaupun ada batasan, mungkin asal jangan ke yang satu kembarannya begitu ya. Eh, apa? Nah, Habil dan Kobil, Ikrimah dan Labuda gitu. Nah, itu disilang gitu kan. Nah, itu boleh dengan saudara. Karena apa? Ya karena waktu itu penduduknya nggak ada lagi. Oleh Allah diperbolehkan. Nah, sekarang apakah boleh kita menikahi saudara kita? Tidak boleh. Karena Allah sudah menciptakan umat manusia sangat banyak, miliaran gitu. Dan malah bahaya kalau kita menikahi saudara. Sudah terbukti secara medis ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Ini adalah panggilan kehormatan eksklusif untuk kita. Maka mari kita sambut dengan penuh sukacita, gembira. Karena ini hadiah Ramadan ini bagi kita. Bukan sekedar beban. Makta kutiba ini juga hanya disampaikan dalam 4 perkara besar ya. Dalam Al-Quran yang seluruhnya kalau tidak salah ada di surat Al-Baqarah sebenarnya bab ini. Jadi bukan sekedar kutiba alaikumusiyam, bukan hanya kutiba alaikumusiyam, kata kutiba ini, tapi ada kutiba-kutiba yang lainnya. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul kital, kutiba alaikumul kisos, dan terakhir ini kutiba yang terakhir di Al-Baqarah ayat 180 kalau tidak salah ya. Ayat 180 yakni tentang perintah kita berwasiat, melakukan wasiat. Kutiba alaikum idha hadoro ahadakumul mautu in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal akrobina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu demikian kawan-kawan eh, 4 makna kutiba ini ya dalam perkara-perkara yang serius. Kalau yang dua mungkin ini kewajiban untuk personal ya, yakni saum dan wasiat. Wasiat itu kan harta kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kital dan kisos, wayahna itu mah bukan domain individu. Setiap individu tidak boleh semena-mena melakukan kital dan kisos gitu tergantung kehendakna gitu, tergantung ininya emosinya tidak bisa. Itu adalah domain negara. Negara yang harus memutuskan kapan kita kital atau juga menegakkan hukum kisos begitu ya. Nah, output dari Ramadan ini diharapkan, tadi kan inputnya ya, ya yuhalazin amanu kutiba alaikumusiyam gitu.
Nah, ini penting bagi kita untuk kembali diperkuat. Ternyata takwa itu satu akar kata dengan kata wikoyah. Takwa, wikoyah. Muttaqin, wikoyah. Apa wikoyah itu? Ternyata wikoyah itu tameng, kawan-kawan sekalian. Artinya adalah tameng. Dan ini penting bagi kita untuk seni menjaga diri ya, self defense. Kita punya tameng begitu. Di antaranya juga dari Abu Hurairah, takwa itu engkau berjalan di jalan penuh duri. Nah, kita juga harus berupaya untuk bisa menghindari duri-duri itu gitu ya. Takwa adalah kewaspadaan terus-menerus agar tidak tertusuk dosa begitu. Eh, dan bisa jadi juga kita harus memakai tameng tadi, pelindung, pelindung kaki begitu ya. Eh, nah, kawan-kawan sekalian, ini sangat relevan pengertian wikoyah ini. Contohnya begini, ketika kita punya anak yang sudah dewasa, kemudian dia harus kuliah di luar kota, contohnya, maka tentu sebagai orang tua kita khawatir apakah anak kita akan selamat atau tidak begitu. Maka percayalah bahwa tidak ada self defense, tidak ada perlindungan terbaik, tidak ada bahkan bekal terbaik kecuali itu adalah takwa. Demikian juga kalau kita punya suami yang sering keluar kota, begitu ibu-ibu ya, suami yang dinasnya keluar kota berbisnis dan sebagainya, mungkin kita sering mengkhawatirkan kira-kira suami kita di sana main nggak ya, jajan nggak ya, gitu, atau ya berlaku maksiat atau tidak ya, gitu. Bagaimana keselamatannya? Maka tenanglah ibu-ibu sekalian, manakala insya Allah bapak-bapaknya, suami-suaminya punya wikoyah, punya tameng, yakni ketakwaan. Bahkan dalam Al-Baqarah kalau tidak salah ya, tentang walaupun tentang haji kalau tidak salah ini. Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Dan berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah pentingnya kita memiliki tameng, memiliki ketakwaan. Kalau ketakwaan kita demikian kuat, maka itu akan menjadi tameng kita yang sangat kuat untuk menghindarkan diri kita dari dosa, tusukan duri-duri dosa, dari maksiat, dari bisikan setan yang tidak berhenti-henti menggoda kita. Kalau tameng kita kuat, takwa kita kuat, insya Allah kita punya pertahanan, punya imunitas, punya imun yang sangat kuat untuk bisa melindungi diri kita dari kejerumusan, terjerumus dalam godaan-godaan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya penting kita berupaya melaksanakan Ramadan ini sebaik-baiknya agar kita mencapai derajat takwa, agar kita punya tameng yang sangat kokoh, mungkin tameng seperti Kapten Amerika mungkin ya, boleh juga. Mari kita upayakan untuk menghidupkan ruh saum. Tadi kan sudah dibahas yang ruh. Nah, kalau saum, Kang Lurah memang apa gitu ruhnya? Saum itu ruhnya intisari dari ibadah mujahidun li nafsihi, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah esensi dari saum. Makanya Rasulullah pernah berdiskusi dengan Siti Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya setan itu mengalir masuk ke dalam diri manusia melalui aliran-aliran darah manusia. Maka persempitlah jalan-jalan mereka itu. Dengan apa ya Rasulullah? Dengan saum. Bayangkan setan itu bisa mempengaruhi kita masuk ke dalam aliran-aliran darah kita begitu ya, menyatu dengan diri kita, nauzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, persempit jalan-jalan setan itu dengan apa? Dengan saum. Sehingga dengan saum itu kita lebih punya pengendalian diri yang baik. Bukankah ketika saum kita jadi agak malas ya kalau mau bikin bikin onar gitu malas. Tawuran di bulan puasa gitu malas. Bikin onar malas. Ngomongin batur gibah malas gitu. Saya yakin Anda merasakan hal seperti itu, malas gitu mau mau bermaksiat tuh gitu. Nah, itulah hikmah di antara hikmah puasa itu. Sehingga mudah-mudahan hati kita hidup ya. Kemarin sudah dibahas di antara ciri hati yang hidup itu adalah eh, kita suka menawar kalau ibadah itu, tapi menawarnya ke atas begitu ya. Nah, inilah bukan sekedar menahan dahaga dan lapar begitu, tetapi mari kita mengendalikan lisan kita, menahan amarah kita,
Sehingga dengan itu mudah-mudahan hati kita menjadi bersih. Bukan hanya lambung kita yang bersih dengan menahan lapar dan eh, haus, tetapi hati kita juga jadi bersih karena kita menghindari mengendalikan lisan kita, emosi kita. Luar biasa. Saum itu tuh secara fisik sehat, secara ruhiyah juga sehat. Diingatkan juga bagi kita mari untuk perhatikan waktu Ramadan ini yang hanya 30 hari kurang lebih. Jangan disia-siakan. Di bulan biasa Rasulullah mungkin grafik ibadahnya mungkin naik namun tidak terlalu tajam. Awal Ramadan Rasulullah kemudian mulai menggesa, mulai meningkatkan amal ibadahnya. Dan jangan lupa 10 hari terakhir Rasulullah gaspol, mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Ironisnya di kita barangkali 10 hari terakhir itu bukannya itikaf untuk khusyuk gitu ya, beribadah kepada Allah, malah kita sering tergoda untuk ya mengejar diskon mungkin di mall, belanja baju lebaran, belanja kue-kue, sibuk membuat kue seharian gitu ya. Padahal itu yang sama sekali bukan esensi dari Ramadannya. Itu ya memang itu esensi hari raya ya. Hari raya harus kita rayakan. Tapi raya itu kan hari raya itu kan Syawal. Sudah habis keutamaan-keutamaan Ramadannya. Kita fokus utamakan dulu keutamaan Ramadan. Karenanya salah satu tipsnya 10 hari sebelum itikaf itu bereslah urusan baju, urusan kue. Begitu ya. Biar kita bisa itikaf dengan jong-jong. Kemudian diingatkan juga bahwa ya mari kita ikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu makannya memang bukan yang aneh-aneh ya, yang banyak campuran-campuran. Beliau tuh sehat banget gitu pola kehidupannya. Beliau suka yang manis-manis seperti kurma begitu. Roti Rasulullah itu dari gandum dan gandum itu konon katanya rajanya nutrisi begitu ya. Kemudian Rasulullah juga suka labu gitu ya. Atab gitu istilah Arabnya atau apa gitu ya, suka labu Rasulullah. Timun juga suka ternyata Rasulullah. Dan ini semua hal yang sehat ya. Silahkan tanya ke dokter siapa, Zaidul Akbar gitu atau siapa yang ngerti ini. Insya Allah ini makanan-makanan yang sehat bagi kita. Ayo di apa diikuti sunnah-sunnah Rasulullah agar Ramadan kita sempurna. Kemudian secara praktek kita harus menyegerakan ketika buka saum begitu ya. Kalau mendengar azan jangan mentang-mentang, jangan sombong, kita masih main, masih apa, jangan. Segera kajian berhenti dulu dan segera kita buka saum. Walaupun hanya dengan seteguk air putih gitu ya. Itu penting sekali. Bahkan para dokter mengatakan kalau tidak dituruti itu bisa jadi malah ada asam-asam yang merugikan tubuh kita. Malah kalau sahur itu akhirkan. Jangan juga saya udah sahur kok tadi jam 1. Aduh, nggak begitu. Rasulullah itu bahkan sahurnya diceritakan itu ini mirip dengan ayat yang kemarin kita bahas waktu azan awal subuh yang sekira 50 ayat. Rasulullah itu ternyata benar-benar mengakhirkan waktu sahurnya. Karena Rasulullah akan dituruti oleh umatnya, Rasulullah memberikan pelajaran bagi kita bahwa ya kita akan menjalani saum yang cukup berat gitu selama kurang lebih 12 jam atau 13 jam. Maka Rasulullah mengakhirkan sahur agar kondisi kita sedang prima ketika memulai saum ini begitu. Kemudian zakat fitrah juga mari jangan lupa kita tunaikan. Ini meskipun ya tidak perlu menjadi perdebatan ya, tetapi Ustadz Budi Asyari menyampaikan sebagian kaum muslimin bahkan sekarang juga masih memegang teguh ini. Bagusnya zakat fitrah itu ditunaikan dengan makanan pokok gitu ya, beras atau gandum bukan uang. Karena di sana ada eh, nilai yang memang kita memberikan makan di hari itu agar kaum fakir miskin duafa atau 8 asnaf itu bisa menikmati makanan gitu. Kemudian juga secara effort beda rasanya. Kalau panitia zakat harus sampai memikul gitu ya beras dan makanan menyampaikan kepada 8 asnaf itu fakir miskin khususnya itu beda rasanya, effortnya beda gitu. Nah ini terakhir, slide terakhir kawan-kawan sekalian diingatkan lagi, mari kita bersama-sama membangun perisai takwa. Agama ini bukan semata-mata logika,
tapi betul-betul Ramadan ini waktu kita untuk memperdalam keimanan kita. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan ilmu dan iman. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikian barangkali kajian Ramadan terang di hari keberapa saya lupa nih hari keberapa. Tetapi intinya adalah kami sendiri sangat terinspirasi dengan latar diturunkannya syariat Ramadan ini yang ternyata membawa teman-temannya tiga syariat besar yang lainnya. Dan ini penting untuk membangun sebuah negara. Karenanya barangkali menjadi renungan juga buat kita bahwa kalau Ramadan ini sedemikian penting, seharusnya negara terlibat penuh untuk mendesain program-program Ramadan. Bukan sekedar program-program yang malah apa ya? Ya, kita merasa negara terlibat tidak di program Ramadan kita. Mungkin hanya terlibat di menetapkan awal saum begitu ya. Kemudian menetapkan nanti Idul Fitri, mengatur lalu lintas begitu. Ya, kita boleh berharap mudah-mudahan negara bisa lebih terlibat serius karena ini pabrik yang sangat penting untuk menjadikan umatnya, warga masyarakatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau masyarakatnya bertakwa, negara juga yang akan untung, akan tenang, tentram, damai, kurang angka kejahatan menurun dan sebagainya. Dan urusan negara dalam Ramadan tentu bukan hanya sekedar apa taraweh keliling ya. Taraweh keliling pada kita juga sudah biasa masyarakat melaksanakan taraweh di masjid ya. Ya cukup pentinglah untuk menyatukan umaro barangkali dengan masyarakatnya boleh gitu. Tetapi harus ada hal-hal yang lebih strategis, terutama untuk anak-anak muda, remaja. Bagaimana masjid-masjid juga ketika sholat subuh khususnya masjid-masjid besar apalagi jangan sampai sepi dari anak-anak muda itu. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Apakah ada suatu pendekatan khusus begitu ya untuk anak-anak muda kita agar di Ramadan ini benar-benar menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa ke depan. Allah alam bisawab. Insya Allah Bragnesia sebagai yayasan yang concern untuk membina remaja, kita punya program kakak asuh. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak, Akang Teteh yang mau menitipkan anak-anak SMP, SMA untuk mendapatkan pembinaan, mentoring dari kakak-kakak asuh kami yang insya Allah sudah cukup berpengalaman dan mereka punya komitmen, mangga boleh disilahkan. Untuk melengkapi, bukan hanya sekolah yang mungkin mementingkan akademik atau bimbel yang memang hanya khusus untuk target masuk kampus tertentu, juga barangkali kalau ke pesantren masih terlalu berat, mudah-mudahan mentoring ini menjadi jembatan untuk kita bisa mengawal anak-anak muda kita menjadi eh, generasi emas bangsa berikutnya, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Saya Lutfi Rahman mohon maaf atas segala kekhilafan yang benar dari Allah yang kurang yang salah tentu dari kelemahan kami pribadi. Astagfirullahaladzim. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.